Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan dan pimpinan kami yang sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Sebelum membuka rapat pada pagi hari ini, perkenalkan saya untuk membuka rapat dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Lanjut saja, presentasinya akan kita mulai dengan Ibu Mutia Nurhalizah. Kepada Ibu Mutia selaku pimpinan kami, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan duduk untuk Ibu Mutia. Terima kasih waktu dan tempatnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir untuk rapat hari ini. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai materi pemeliharaan peralatan kantor di perusahaan kita. Jadi di sini nanti saya akan membahas tentang pemeliharaan peralatan kantor, tujuan pemeliharaan peralatan kantor, dan sistem pemeliharaan peralatan kantor. Yang pertama ada pemeliharaan peralatan kantor. Pemeliharaan peralatan kantor adalah upaya untuk membuat kondisi sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik dan menghindari kerusakan yang terlalu dini. Jadi kita tuh harus banget kayak menjaga ya, karena biasanya kan kayak lemari, meja gitu kan bisa dipakai jangka waktu panjang. Kalau misalnya nggak dijaga dengan baik-baik, perusahaan juga kayak rugi dong, kayak selalu mengeluarkan apa yang seharusnya itu bisa digunakan lama, jadi terlalu jangka pendek digunakannya. Selanjutnya ada tujuan pemeliharaan peralatan kantor. Yang pertama, agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu dan cuaca. Nah, ini juga penting untuk menjaganya. Suhu ruangan juga harus diperhatikan terus-menerus ya, karena kayak misalnya barang elektronik juga nggak bisa terlalu pada cuaca yang panas, dan juga tidak boleh kena cuaca yang terlalu dingin atau lembab seperti itu. Selanjutnya, agar barang tidak mudah hilang. Nah, di sini juga perusahaan kita juga menciptakan kayak pulpen gitu. Nanti di situ ada nama perusahaan kita gitu. Agar barang tidak mudah susut, ada pengelolaan selalu dalam keadaan bersih. Selanjutnya, sistem pemeliharaan peralatan kantor. Yang pertama, pemeliharaan berdasarkan waktu. Pemeliharaan sehari-hari, misalnya ruang kerja, mesin cek, komputer, dan mobil. Nah, pemeliharaan sehari-hari kayak gimana? Ruang kerja tuh harus selalu bersih. Nanti ada petugasnya sendiri untuk yang membersihkan ya. Kalau misalnya kayak mesin cek, komputer, mungkin yang bertugas yang memakainya itu bisa dibersihin dan debu-debu yang mungkin itu juga bisa merusak komputer dan mesin-mesin elektronik yang lainnya ya. Dan yang pemeliharaan berkala, misalnya semua peralatan kantor yang biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus mengenai pemeliharaan barang. Ya misalnya kalau ada yang barang elektronik yang rusaknya memang nggak bisa kita tangani sendiri, nanti di situ ada petugasnya. Misalnya kayak AC juga di situ ada petugasnya, tidak mungkin kita bersihkan sendiri. Kemudian yang kedua, pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan barang bergerak, misalnya kayak kendaraan bermotor, mesin kantor, alat elektronik. Nah, itu juga harus kita selalu perhatikan ya. Itu juga kalau misalnya tidak dijaga untuk jangka waktu panjang, nanti perusahaan juga kayak selalu mengeluarkan itu, nanti yang ada malah rugi gitu. Dan selanjutnya, pemeliharaan barang tidak bergerak, misalnya membersihkan debu-debu yang menempel pada alat. Nah, ini juga sangat penting ya untuk rekan-rekan. Mungkin bisa lah bersih-bersih ya, untuk misalnya alatnya sendiri, mejanya sendiri gitu ya. Selanjutnya, perawatan komputer.
Satu, jauhkan komputer dari lingkungan kering, jauhkan dari sumber panas yang berlebihan atau kelembaban. Jangan letakkan komputer di samping sumber pemanasan atau minuman kopi dekat dengan komputer. Nah, kalau misalnya mau kopi gitu ya, mungkin gelasnya agak jauh lebih dikit dari mesin komputer, atau mungkin kopinya nanti kasih sehat boleh gitu. Kalau sekedar aus boleh minum air putih atau yang lainnya gitu ya. Kopi juga boleh, tapi diperhatikan ya agar tidak terlalu dekat dengan mesinnya. Yang kedua, menghapus layar dan keyboard secara teratur dengan kain start bebas dan besi yang dirancang untuk menggunakan komputer. Selanjutnya, dua, perawatan mesin print. Mesin print bukan bagian yang dapat dilepas dari printer dan membersihkan sebagian dalam dengan kain garis bersih. Yang kedua, periksa spesifikasi pada berat dan ukuran kertas. Pastikan bahwa kertas yang Anda gunakan tidak berlebih berat dan direkomendasikan dan ukuran. Berat kertas menunjukkan ketebalan kertas dan dapat ditemukan pada perusahaan pabrik. Nah, jadi kertas itu kan banyak ukurannya ya, jadi kertas yang besar tuh nggak bisa pakai printer yang seperti ini gitu. Kita juga harus tahu ya. Untuk selanjutnya, perawatan mesin stensil. Mesin stensil caranya membersihkan casing atau bodi mesin dengan kain bersih. Jika pekerja penggandaan naskah telah usai, semua peralatan dibersihkan. Apabila mesin stensil tersebut telah bersih, posisikan tahan kaset dan kopi spray. Langkah terakhir, mesin stensil ditutup dengan bahan yang terbuat dari kain. Nah, ini cara-caranya untuk kita merawat mesin stensil ya agar bertahan sampai lama-lama, biar digunakan untuk jangka waktu yang panjang gitu. Selanjutnya, perawatan mesin fotokopi. Bersihkan cover agar mesin fotokopi dalam keadaan bersih dan sehat. Membersihkan kaca dan kotoran kotor sebaiknya memakai alkohol. Nanti ada alkohol khususnya untuk membersihkannya. Cek selalu kertas dan tinta apabila bahan-bahan tersebut telah habis. Selanjutnya, ada perawatan proyektor alat bantu presentasi ya, atau proyektor. Bagian luar dibersihkan dengan kain halus, tidak diletakkan di bawah sinar matahari langsung dan tidak diletakkan pada sembarang tempat. Nah, jadi proyektor ini tuh suhunya juga harus diperhatikan gitu. Terus nanti dibersihkan dengan kain halus, nanti ada kain khususnya untuk membersihkannya. Bila tidak dipergunakan, ditutup untuk menghindari debu dan bersihkan lensa dengan tisu pembersih lensa. Tisunya juga ada tisu khusus untuk membersihkan lensanya. Selanjutnya, oke, segitu presentasi dari saya. Apakah ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan atau dijelaskan lagi? Saya Bu, ya saya menanyakan kenapa komputer di perusahaan kita sering sekali rusak. Apakah kurang perawatan atau cara perawatan yang salah? Itu saja Bu, terima kasih. Baik, saya akan jawab. Mungkin permasalahannya ada hack komputer sering terjadi. Untuk cara penyelesaiannya hanya perlu menyalakannya kembali. Komputernya harus dinyalakan kembali. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan ide? Saya ingin menambahkan Bu. Iya, silakan. Saya seringkali menggunakan mesin fotokopi, tetapi terjadi kertas macet atau ada baris yang ada di hasil cetakan. Saya rasa hal ini kurang perawatan dari mesin fotokopi. Seharusnya mesin fotokopi dibersihkan selalu setiap hari setelah jam kerja selesai agar saat dipakai kembali sudah bersih dan tidak ada debu yang mengembang. Mungkin itu saja dari saya.
mungkin perusahaan kami butuh mengupgrade dari printer lama ke printer terbaru. Ya, terus? Karena mesin printer sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan kami. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Baiklah, mungkin saya akan menjelaskan teknisi untuk mengecek apakah ada kerusakan atau tidak pada mesin printer, apakah ada lagi yang lain yang digunakan. Saya rasa sudah cukup, Bu, dan sudah sangat jelas rapot kita pada hari ini. Itu saja. Baiklah, jika tidak ada bagian yang ingin disampaikan, saya kembalikan kepada sekretaris saya, Ibu Nisha, Waktu Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Mutia selaku pimpinan kami yang telah mempresentasikan sistem pemeliharaan kantor. Dapat saya simpulkan presentasi kita pada hari ini. Yang pertama, melakukan perawatan rutin pada semua peralatan kantor. Yang kedua, melakukan pembersihan pada mesin fotokopi setiap habis jam kerja. Dan yang terakhir, mengupgrade printer lama ke printer yang baru agar memudahkan pekerjaan kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku sekretaris mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.